Pembalap F1 memiliki berbagai macam mimpi yang ingin mereka raih. Yang pertama ya jelas debut di F1, lalu menjadi juara dunia F1, dan ada juga yang jadi pembalap F1 biar bisa buka restoran sushi nantinya. Lando nih kayak moodnya lagi bagus nih, selalu muncul di awal-awal video nih belakang ini ya kan. Tapi ada juga yang memiliki target untuk menang balapan home race-nya, yaitu kalau ada balapannya di kalender. Tapi kalau beneran ada, memenangkan home race lu tuh pasti feelingnya bakal beda gitu. Kayak memenangkan balapan di depan fans-fans lu, di rumah lu gitu kan, pasti bakal menjadi kenangan yang spesial gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi bagi pembalap untuk tampil bagus dan meraih itu ya kan. Tapi ada pembalap yang gimana ya jelasinnya ya, kayak terkutuk gitu ketika balapan di home race-nya. Pembalap itu tidak lain dari Saipul Leclerc di Monaco Grand Prix. Kayak ada semacam iblis gitu yang selalu ngeganggu dia ketika balapan di Monaco. Dan hari ini gue akan ngebahas ketidakberuntungan Saipul Leclerc di Monaco Grand Prix. Kita mulai dari 2017 yang dimana saat itu dia tuh sebenarnya masih belum balapan di F1 tapi masih balapan di F2 dan menuju Monaco Grand Prix yang dimana itu ronde ketiga saat itu dia tampil luar biasa di qualifying dengan meraih pole. Seperti biasa dia dalam one lap pace itu emang ngebut kali lah, sama ngebut ya kayak lu kalau dikejar anjing tetangga. Lalu feature race dimulai dan dia start dari pole dan masih memimpin menuju turn 1. Nah, di Monaco, lu start dari pole dan masih memimpin setelah turn 1 itu udah 80% dijamin menang. Ya, karena susah nyalip di sini ya. Cuman namanya juga feeder series dan Monaco ya kan. Ada aja ya kan kekacauan-kekacauannya dan saat safety car keluar, dia pit untuk ban baru tapi bannya tidak fit sepenuhnya. Dan dia harus speed lagi, tapi disitulah balapan dia berakhir. Ya oke lah, bad luck kan, tapi ini juga mengakibatkan dia harus start dari posisi terakhir di sprint race besoknya. Dan ini Monaco, yang mana itu akan sangat sulit ya. Starting dari terakhir berarti lu harus menyalip banyak sekali pembalap. Dan di track yang emang susah nyalip ya. Ya good luck aja. Dan itu pun tidak terjadi karena dia terlibat dalam crash. Dan akhirnya DNF lagi. Debut home race yang sangat meh. Tapi setidaknya dia menjadi juara F2 sih musim itu. Dan naik ke F1 di 2018 bersama Alfa Romeo Sauber. Menuju Monaco Grand Prix, dia mulai nyaman dengan mobilnya dan mulai menunjukkan talentanya. Bahkan udah mulai dirumorkan dia akan menjadi Ferrari untuk 2019. Not bad, mayan. Namun dia hanya mampu qualified P14 dan saat balapan tidak banyak hal yang terjadi sampai remnya tidak bekerja menuju chicane setelah terowongan dan dia menabrak Brendan Hartley yang benar-benar defenseless ya dan DNF. Aduh, bad luck lagi. Tapi jujur, dia nggak crash pun gue rasa poin juga sedikit sulit saat itu karena ya udah jauh dia dari zona poin ya kan. Tapi kita lanjut ke 2019 di mana sekarang dia sudah berada di Ferrari yang memiliki mobil yang bisa bersaing untuk pole dan kemenangan. Saipul saat itu memiliki pace untuk meraih itu dan GG ya kan kalau dia bisa meraih pole dan kemenangan pertamanya ya di F1 di home race-nya. Tapi saat qualifying beberapa lap yang kurang bersih membuatnya berada di P12 saat Q1. Dan perlu kita ingat bahwa dia berada di Ferrari. Tim yang selalu memberikan kita semua kejutan ya kan. Saking terkejutnya pembalap mereka sendiri pun juga terkejut. Ferrari memutuskan untuk nggak mengeluarkan dia lagi dan track evolution benar-benar ngegigit mereka. Dan karena itulah akhirnya mereka KO dari Q1. Dan akan start dari belakang. Ada hapusnya belum hilang juga ternyata ya. Dan belum hilang juga saat balapan. Sama kayak sprint race F2, dia harus fight dari belakang dan dia melakukan beberapa manuver luar biasa sebenarnya untuk naik beberapa posisi. Tapi dia menabrak dinding saat ingin menyalip Nico Hülkenberg dan terkena puncture. Dia mencoba untuk menderek mobil untuk ke pit, tapi karena puncture itu juga dia merusak floor mobilnya dan dia harus DNF. 4 balapan, 4 DNF. Nasibmu itu loh, pul. Dan kita lanjut ke 2020. Beruntung dan tidak beruntung juga buat Saipul karena musim 2020 merupakan musim di mana pandemi COVID-19 terjadi dan banyak balapan tuh ditunda atau cancel. Monaco Grand Prix merupakan salah satu balapan yang di-cancel musim itu. Jadi sedikit set lah pastinya Saipul nggak bisa balapan di home race-nya di musim itu untuk memperbaiki keberuntungannya juga. Nah, ngomong-ngomong soal itu,
kayaknya beruntung juga dia nggak balapan di sini musim itu. Soalnya udah dia sial terus di sana, ditambah mobil Ferrari itu musim itu juga bagus. Bagus untuk dibuang tapi. Jadi bisa dibilang beruntung juga dia nggak balapan di Monaco di 2020 itu. Karena gue yakin nggak bakal berbuat banyak juga dia dengan traktor merah tersebut. Lanjut ke 2021. Ferrari yang sedikit improve dari 2020 dan memiliki mobil di papan tengah atas ya gue bilangnya ya. Dan beberapa kali memiliki mobil yang bisa bersaing untuk pole setidaknya lah ya. Dan Monaco Grand Prix adalah salah satu balapan itu dan meraih pole bisa memberikannya harapan untuk meraih kemenangan. Dan dia meraih pole. Tapi dia malah crash di akhir sesi. Yang dimana itu sebenarnya menguntungkan dia juga. Karena pembalap lain gak bisa improve lap time mereka karena red flag akibat crashnya tersebut. Namun mobilnya menjadi kekhawatiran nih. Apakah ada kerusakan? Dan jika ada apakah bakal kena penalti? Akhirnya Ferrari merasa tidak ada kerusakan. Tapi saat dibawa ke grid hari esoknya, malah ada masalahnya yaitu drive shaft-nya. Akhirnya dia nggak bisa start balapan dan DNS. Aduh. Kalian fans Saipul capek gak sih? Ngelihat ketidakberuntungannya di home race itu, gue aja capek sebenarnya ngeliatnya gitu. Cuman ya gimana ya, kayak emang terkutuk gitu di sini sumpah. Heran gue. Lalu kita ke 2022. Sebelum weekend dimulai aja dia udah ada aja kelakuannya ketika dia nge-crash mobil almarhum Niki Lauda ke barrier. Ya bisa aja dia membuang apesnya di sini ya kan. Berarti dia udah tahu kalau dia tuh harus buang apes dulu di sini biar pas Monaco Grand Prix nanti aman ya kan. Nah kita ke weekendnya. Dia meraih pole dan kali ini bukan dia yang crash tapi dua rivalnya, Checo dan Carlos. Dan rival aslinya Max hanya mampu start dari posisi keempat. Saat race sempat delay karena hujan dan rolling start setelah balapan telah beneran dimulai. Yang berarti dia akan memimpin setelah turn 1. Seperti gue bilang tadi, 80% kemenangan ya kan. Tapi lagi dan lagi Ferrari selalu ada aja keajaiban yang selalu buat kita terhibur ya kan. Keblunderan strategi membuatnya turun ke P4 dan dia finish di situ sampai akhir balapan ya. Ya setidaknya dia nggak DNF dan finish kali ini. Cuman gimana ya, kesempatan untuk menang udah besar cuy. Cuman kesempatan Ferrari blunder lebih besar. Next ke 2023, aka musim ini. Di qualifying dia mampu tampil solid dan finish posisi ketiga. Tapi tebak apa yang terjadi? Yep, Ferrari, dan khususnya Xavi ya, berulah lagi dan tidak memberitahu Saipul kalau Lando ada di belakang dan akhirnya dia pun menahannya. Alhasil 3 grid penalti dan dia akan start dari posisi ke-6. Di saat kita semua ngira ini akan jadi minggu yang normal lah ya buat dia. Ada aja yang bikin dia kesabar petir lagi dan lagi. Pas race, ya Monaco is Monaco, susah buat nyalip. Tapi ada drama dengan cuaca, tapi dia dan Kartono blunder ketika stay out dengan ban slicknya. Padahal sektor 2 tuh udah basah banget coy. Alhasil mereka berdua turun jauh dan ya sebenarnya yang lebih rugi di sini sih Kartono ya. Tapi Saipul juga ya sebenarnya juga lumayan rugi. Hasilnya definisi posisi ke-6 tidak naik posisi dan tidak turun juga. Setidaknya nggak DNF. Tapi dengan posisi ke-6 ini merupakan hasil terburuknya di Monaco ketika dia finish loh ya, ketika dia finish. Emang bener-bener dah keberuntungan nih orang di rumahnya sendiri. Aduh gimana ya, apes banget coy. Bisa aja jadi the next Barrichello kalau gini terus mah. Tapi yang bikin kutukan ini makin menjadi-jadi ialah ketika adiknya Arthur Leclerc juga menjalani weekend yang horor di F2 kemarin. Crash di qualifying dan start di belakang. Gak bisa berbuat banyak di sprint dan masalah mobil di feature race membuatnya DNF. Gue sendiri heran, kenapa mereka apes banget gitu di rumah sendiri? Kayak sekali dua kali ya oke lah, nggak masalah lah. Tapi tidak berkali-kali cuy. Emang rezeki dua Leclerc di Monaco itu tipis banget, kayak tipis jarak mobil F1 dengan barrier Monaco. What? Oke lah, sekian video kali ini. Seru lah ya Monaco Grand Prix kemarin. Ada beberapa overtake, ditambah ada bubu MSG-nya juga ketika hujan turun yang bikin chaos gitu kan ya. Tapi not bad lah balapan Monaco kemarin ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi. Agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.